meminta banyak dari seorang pemimpin sebagai dituntut keputusannya, dituntut aksinya, dan bagaimana keputusan dan aksi itu mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mengendalikan pandemi. Kekuasaan dan kebijakannya yang sangat cepat ini yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, khusus untuk Indonesia, desentralisasi dalam pemerintahan itu artinya adalah pemimpin daerah menjadi garda terdepan yang beraksi secara cepat, dan aksinya ini yang akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Apa saja yang dibutuhkan sekarang? Apa yang harus ada di dalam kepemimpinan sekarang? Pertama adalah bertindak secara cepat dengan urgent, act with urgency. Jadi dalam situasi biasa tentu banyak yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan kemudian dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dengan situasi yang tidak biasa seperti pandemi ini? Dalam pandemi tingkat pertumbuhannya eksponensial. Jadi kalau kita mengikuti time frame atau jalan biasa, ketinggalan pasti dengan pertumbuhan kasusnya karena bertambah secara eksponensial. Jadi kecepatan pengambilan keputusan dan kebijakan sangat penting. Juga memiliki makna harus berani maju secara cepat dan berpedoman pada prinsip penyelamatan nyawa manusia. Namun demikian tetap harus didasarkan pada evidence dan terhadap bukti-bukti sains yang ada. Tidak boleh pengambilan keputusan itu hanya cepat tapi kemudian mengorbankan sains dan mengorbankan evidence. Itu tidak benar seperti itu. Dan berkomunikasi secara transparan. Sama sekali ini bukan hal yang mudah. Lebih mudah untuk diucapkan daripada dikerjakan. Karena reaksi dari publik dalam mendengar berita yang buruk itu berbeda-beda. Publik saya melihat dari banyak daerah, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, penerimaan publik terhadap penyampaian hal buruk ini reaksinya mungkin bisa dari utara ke selatan. Jadi sangat-sangat besar perbedaannya. Karenanya dibutuhkan kebijaksanaan dan kesadaran bahwa transparansi itu justru yang sangat dipentingkan dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kalau tidak transparan justru malah lebih berbahaya daripada transparan dan tentu menyampaikan berita buruk ini apa adanya. Kemudian elemen yang sangat penting adalah secara produktif merespon langkah-langkah yang salah. Pandemi ini mau kita cari salah siapa itu tidak akan pernah ketemu. Ini adalah mungkin nanti Prof. Askobat dan Prof. Akmal akan menjelaskan lebih mendetail lagi bahwa masalah pandemi itu bukan salah siapa-siapa. Ini di dalam textbook epidemiologi barangkali ini sudah tertulis bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi dan sudah pernah terjadi berulang kali sebelumnya di dunia dan kita sekarang menghadapinya kembali. Jadi ini adalah ya terjadi karena dia memang menyebar dengan sangat cepat dan itulah makanya ada elemen kesiapan bencana kesehatan yang selama ini selalu dibahas oleh global maupun pemerintah nasional dan banyak hal di pemerintah daerah. Elemen berikutnya adalah engagement atau berhubungan, saling kontak, saling berdialog. Dalam masa pandemi adalah pemahaman yang salah jika pemimpin sebagai pemimpin di tingkat manapun, daerah, nasional, dalam komunitas sekalipun, merasa harus mempertahankan keputusan atau pendapatnya. Karena situasinya sangat cepat berubah, keputusan yang diambil atau pendapat yang dimiliki saat ini bisa saja harus diubah pada saat beberapa waktu kemudian. Saya mengambil contoh, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan guideline WHO ataupun strategi WHO dalam menangani COVID, itu selalu ada updating yang konstan. Kenapa? Karena itu menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kedua menyesuaikan kepada bukti atau evidence teknis yang ada yang sudah bisa dibuat untuk memperbarui guidelines tersebut. Hal yang sama terjadi juga
di setiap level pemerintahan dan di setiap level kepemimpinan. Ini tidak hanya di para pembuat kebijakan, tetapi juga di kalangan masyarakat sipil. Saya rasa ini juga penting terjadi, di mana intinya menuntut para pemimpin ini untuk bisa adaptable, bisa beradaptasi kepada perubahan situasi yang terjadi secara cepat. Itu menuntut para pemimpin untuk selalu juga melakukan update tentang pemahamannya dan memutuskan strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi realita. Jadi itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dan concern atau kekhawatiran dari publik. Terakhir dari elemen ini adalah terus memperluas jangkauan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di pemerintahan, memperluas jangkauan pemerintah masuk ke ruang publik. Ini sangat penting karena update dari masyarakat harus datang langsung dan diterima langsung oleh pembuat kebijakan. Kita coba belajar dari Taiwan dan Korsel ya, keadaannya saya kira yang baik. Saya kira Taiwan itu sangat cepat bertindak. Begitu dia curiga bahwa ada epidemi di Wuhan, segera pemerintahnya itu berpikir-pikir berapa banyak masker yang perlu kita lakukan. Maka pertama kali dibikin masker. Kemudian Taiwan juga langsung mengidentifikasi, karena berita dari Taiwan, dari Wuhan, ini orang tua sangat vulnerable. Maka di Taiwan segera diidentifikasi siapa yang tua, siapa yang punya komorbiditi, TBC, ya kan, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Jadi cepat bertindak. Itu adalah prinsip kedua. Nah, tadi Bu Dia mengatakan perlu sense of urgency. Act now, no procrastination, tidak ada penundaan. Bersifat pemimpin yang antisipatif tapi tidak reaktif. Ini ditunjukkan oleh Taiwan, saya kira, yang baik sekali, dan Korea Selatan, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, listen to expert. Ya, pada saat ini percayailah saintis itu. Ya, ada pemimpin negara besar yang tidak percaya dengan ancaman, jadi sekarang kelabakan begitu, ya. Jadi untuk kasus seperti corona ini, yang banyak memang kita belum tahu secara ilmiah, tetapi expert itu dengan cepat itu melihat inkubasinya, peaknya kapan, proyeksi, kemudian berlomba-lomba mengembangkan vaksin dan obat, ya kan, akhirnya ketemu satu rumus, hanya social distancing. Dengarkan itu, ya. Dan kemudian pemimpin itu harus bisa bekerja sama antar wilayah. Karena saya katakan tadi, ini masalah di Indonesia, kita sudah dikotak-kotakan dalam otonomi daerah. Ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia, 34 provinsi. Yang pertama adalah bagaimana pemimpin bisa menggerakkan mesin birokrasi. Siapa itu? Presiden, kementerian lembaga terkait, gubernur, bupati, camat, sampai kepala desa. Nah, leadership itu akan baik kalau kita cepat mengeluarkan regulasi. Seperti kemarin misalnya untuk PSBB, ya, keluar PP nomor sekian, Permenkes nomor sekian, ini penting sekali. Karena bagaimanapun pemerintah itu bekerja atas peraturan dan perundangan. Tetapi itu perlu cepat diuraikan dalam bentuk pedoman-pedoman. PSBB kemarin, saudara, saya pelajari itu ada keputusan untuk pembatasan sosial berskala besar. Tetapi implementasinya tergantung kepada permintaan daerah. Ya, kan itu agak tidak cocok dengan pendekatan wilayah epidemiologi. Misalnya, Bupati Bekasi minta tetapi Bogor tidak, misalnya, atau Depok minta, Tangerang tidak. Ya, jadi itu masih pendekatannya administratif, ya. Oleh karena dalam pedoman saya ingin sebetulnya seperti yang dikatakan Gubernur Jawa Barat, tidak, wilayah sini adalah wilayah Jawa Barat. Ya, saya mengatakan barangkali malah Pulau Jawa ini harus satu wilayah epidemiologi. Nah, perlu pedoman-pedoman untuk itu. Yang berikutnya, leadership yang baik kalau bisa menegakkan satu komando, unity of command. Dan ini harus pemimpin di tingkat atas tidak boleh menunjukkan keraguan-raguannya, tetapi juga pemimpin di tingkat bawah ikuti itu, sinkronisasi kebijakan dari atas sampai ke bawah. Itu yang saya maksud dengan unity of command. Tidak mungkin suatu peperangan dimenangkan kalau ada dua jenderal pemimpin di sana. Yang satu katanya pakai kanon, yang satu pakai mundur. Jadi ada kesatuan komando, ya. Sinkronisasi, integrasi, jadi kebijakan-kebijakan sinkron, kemudian integrasi, misalnya di kita kesehatan. Harus ada integrasi antara UKP dan UKM. Tidak bisa COVID ini hanya diatasi dengan UKP saja. Kita sibuk mempersiapkan rumah sakit, APD, obat dan sebagainya, tapi lupa bahwa benteng kita terdepan itu juga puskesmas.
Jadi harus ada integrasi antara UKP dan UKM. Nah, tetapi saudara, juga perlu dibuka ruang untuk inovasi lokal karena negara kita ini sangat diverse. Ini beberapa prinsip bagaimana pemimpin menggerakkan mesin birokrasi. Social machinery, ya mesin sosial. Itu ada warga, ada filantropi, ada relawan, ada industri, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Sehingga masyarakat juga misalnya, saya ambil contoh ya, dan ini sudah beberapa puskesmas sudah menerapkan ya. Kita juga melakukan seminar lewat Zoom. Misalnya masyarakat bisa mempersiapkan fasilitas ya isolasi berbasis masyarakat. Katakanlah nanti puskesmas melakukan testing. Ya, saya kemarin dapat telepon dari sebuah puskesmas. Prof, kami temukan 50 positif, mau diapakan? Saya bilang isolasi di rumahnya. Rumahnya itu cuma 2 kamar, dihuni 8-10 orang. Oleh karena itu, saudara, saya menyarankan coba puskesmas dengan camat dan kepala desa cari sekolah terdekat. Convert itu menjadi isolasi berbasis masyarakat. Tanya standarnya ke Kemenkes. Jarak tempat tidurnya 3 meter kan begitu ya. Kemudian siapkan letrin ya, cepat-cepat begitu, kemudian air. Ya tentu kasur dan selimut begitu. Kemudian orang puskesmas bisa secara reguler datang ke situ. Sebab begitu dia positif, kita harus kasih satu paket pengobatan. Kemarin kita bahas itu. Ya. Yang sudah pasti tentu antibiotika dan roboransia. Katakanlah paket untuk 5 hari dalam plastik. Nah, antiviral ini macam-macam ya. Tetapi kemarin ahli paru mengatakan boleh pakai chloroquine atau beberapa obat antiviral yang sudah berada di Indonesia. Prof, bagaimana peranan BPJS? Jangan minta ini dalam BPJS. Kenapa? Karena bencana itu unpredictable. Tidak bisa kita kalkulasikan risikonya. Sedangkan premi BPJS kita hitung risknya. Baru kita bagi dari premi. Jadi sebetulnya insuran bukan cara pembiayaan, tarif bukan cara pembiayaan. Oleh karena itu harus melalui tax, pajak. Dibiayai oleh negara, APBN atau APBD. Bagaimana dengan APBD? Jadi Bapak sekalian, beberapa tahun ini, hampir 3 tahun, saya mencoba melihat tren APBD. Ini tentu banyak di daerah ya. Ternyata saudara, 90% APBD itu adalah dana transfer. Dari pusat sebetulnya 90% ya. Dalam bentuk DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, dana transfer lainnya. Hanya 10% PAD, pendapatan asli daerah. Kecuali tentu Jakarta, ya Batam, yang kaya-kaya itu. Tetapi secara average, 90% itu adalah dana pusat. Ya. Kalau dana pusat, peruntukannya ditentukan oleh pusat. Fenomena kedua adalah yang saya temukan, 46% APBD itu habis untuk belanja pegawai. Jadi tinggal 54% untuk operating cost. Itu pun nanti dipakai untuk belanja fisik. Artinya apa? Dalam keadaan pandemi ini memang kita tidak bisa berharap banyak pada APBD kecuali DKI, Batam atau yang kaya-kaya saya katakan tadi. Kita punya 514 kabupaten ya dengan fiscal space yang sangat lemah. Oleh karena itu APBN perlu datang, perlu hadir sebagai equalizing factor. Ya membantu daerah-daerah yang tidak kuat fiscal space-nya. Nggak usah dilakukan analisis. Kementerian Keuangan, Kemendagri tahu itu, Beppenas juga tahu peta mana kabupaten yang perlu kita bantu. Ya, cepat dilakukan itu. Nah, yang berikutnya saudara adalah perlu cepat dilakukan revisi peruntukan dana dekonsentrasi. Karena menurut undang-undang tentang PP tentang SPM, wabah dan bencana itu menjadi tanggung jawab provinsi, bukan kabupaten. Dan anggaran di provinsi kita sebut dana dekonsentrasi. Nah, maka perlu direvisi ini. Semua item-item dalam dana dekonsentrasi kita arahkan dulu kepada pemberantasan COVID ini. Yang kedua adalah untuk tingkat kabupaten, revisi peruntukan DAK fisik dan DAK non-fisik. Ini mungkin saudara yang di daerah pasti tahu ini. DAK fisik itu transfer dari daerah, dari pusat ke daerah untuk belanja fisik. Sedangkan DAK non-fisik ini untuk belanja operasional, jam persal, ya, kemudian akreditasi dan UKM. Saya kemarin menyarankan, robah saja itu, semuanya kita arahkan untuk memerangi COVID ini. Dan ini perlu keputusan cepat dari pusat, Menteri Keuangan dan Kemenkes gitu ya. Nah, untuk pengadaan rapid test, PCR, APD, obat ventilator, dan ruang isolasi, contoh Taiwan itu, ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Bahwa daerah mampu silahkan, bahwa masyarakat akan membantu silahkan, tetapi kita harus at all cost dari pusat, karena ini menentukan hidup matinya
ya pasien-pasien di ruang emergensi, itu juga barangkali menentukan hidup matinya frontliner tenaga kesehatan kita. Dana desa itu kita bisa pakai untuk contact tracing, ya membayar motor, transport orang-orang yang mengejar siapa yang pernah kontak yang perlu dikejar di desa yang bersangkutan. Ya, tidak mungkin itu pakai dana puskesmas. Kemudian dana desa bisa dipakai untuk fasilitas isolasi berbasis masyarakat yang saya katakan tadi. Ya, misalnya membuat tempat tidur secara cepat saja dengan desain mudah, ya, kasur, papan cor, bikin tempat tidur, belikan kasur, belikan selimut, bantal, siapkan air dan kakus. Kemudian rawat jalan ini, saudara. Rawat jalan ini kalau sudah positif tentu kita kasih obat. Paket obat itu bisa di-download dari statement dari ahli paru Indonesia, juga di-endorse oleh ID. Ada paket obat orang yang positif tapi tidak perlu dirawat. 1 antiviral, 2 antibiotika, 3 laroboransia. Siapkan ini. Bisa misalnya dengan dana desa, begitu, atau APBD atau dekon. Nah, untuk menggerakkan mesin sosial ini, saudara, saya ada 2 catatan. 1, libatkan sosiolog, antropolog, dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan itu berbeda-beda antara wilayah. Dalam seminar yang lalu orang bertanya kepada saya, Prof, kalau di Aceh bagaimana pendekatannya? Saya jawab, kalau di Aceh itu yang berlaku kanun syariah Islam. Tolong kepala dinas, Pemda, dekati alim ulama. Suruh dia ngomong, itu dari segi agama. Di sana juga ada seorang antropolog namanya Kemal Pasha, yang tahu betul sifat tabiat orang Aceh. Ya, heroisme, kemudian tahan negara dan sebagainya. Libatkan mereka, bahasa apa yang dipakai, pesan apa yang dipakai. Kalau di Papua itu misalnya saya mengenal Dr. Enos, sayang sekali 8 bulan yang lalu dia almarhum. Dia menulis 200 etnik budaya di Papua. Kalau saya di Papua akan tanya dia, Pak Enos, bagaimana caranya supaya masyarakat ini mau pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jadi saya katakan, dengarkan expert, ya, dan tokoh masyarakat. Misalnya di Sampang itu kiai-kiai sangat berperan di sana, ya. Dan dari mereka lah kita menyusun materi risk communication. Jadi puskesmas itu tingkat depan yang di kiri, ya, itu senternya. Di atasnya adalah dinas kesehatan, ada rumah sakit, ya, kemudian ada pustu. Nah, dia melakukan surveillance, penyelidikan epidemiologi, ya, kerjasama dengan camat, lurah, dan dusun RT. Di bawahnya ada masyarakat. Jadi puskesmas mestinya sekarang itu menjadi frontliner, ada leadership di tingkat puskesmas. Tentu bekerjasama dengan camat. Ya, saya mengambil saja yang di kiri itu. Slide berikut. Ya, dan lintas disiplin, sektor public health, Kemenkes, bukan hanya Dirjen Yanmed, Pro Amal, tetapi Dirjen P2P. Food safety menjadi penting. Kesehatan hewan, kalau ini zoonotik mungkin tidak gitu relevan dengan COVID ini. Lingkungan, ya, kemudian ini yang penting, perbatasan pelabuhan bandara, imigrasi untuk lalu lintas orang dari luar, ekonomi perdagangan untuk mitigasi dampak ekonomi, pertanian peternakan, kemudian nomor 10 bukan untuk COVID, tetapi kalau nanti terjadi saudara pandemi radionuklir, industri dan dishub transportasi. Saya kutip ini ya, pedoman-pedoman umum dalam hadapi wabah, bukan COVID itu. Bahwa ada 3 langkah yang kita sudah tahu, prevent, detect, respond. Itu yang kita lakukan, ya. Cegah, deteksi, screening, dan tangani, kan begitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut One Health Approach. Ini mungkin cocok untuk penyakit-penyakit yang bersifat zoonotik ya. Jadi kita harus tangani manusianya, tangani hewannya kalau ini adalah zoonotik. Tapi kalau COVID ini sudah human to human, dan lingkungannya, ya, misalnya sterilisasi, kemudian jaga jarak dan sebagainya. One health approach, tidak parsial. Nah, untuk itu dalam pedoman global ada 8 capacity yang diperlukan. Pertama adalah cepat mengeluarkan legislasi dan kebijakan-kebijakan. Saya kira sudah ada PP, Perpres, ya, Permenkes. Koordinasi menjadi penting. Nah, ketiga, surveillance. Ya, malaria selalu kita lakukan surveillance itu. Wabah misalnya, measles, surveillance menjadi tindakan pertama. Untuk menjawab apa? Menjawab siapa yang terkena, di mana dan kapan. Dan respons. Preparedness, ini ditunjukkan oleh Taiwan. Ya. Mereka prepare sebelum COVID ini datang ke Taiwan. Risk communication,
ya menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ini perlunya kita bekerja dengan tokoh-tokoh tadi, dengan ahli antropologi, sosiologi, yang saya lihat belum banyak terlibat dalam menghadapi COVID ini. Apalagi yang menjadi penting lagi adalah sebenarnya adalah ternyata pandemi COVID ini meminta 5 level pencegahan itu sekaligus dikerjakan. Maksud saya begini, dari mulai health promotion, ya kan, peningkatan kesehatan, status kesehatan. Kedua, dari specific protection, pencegahan yang spesifik. Ketiga, dari early detection. Tadi Prof. Agus sudah sebut bagaimana kita mencoba mencari kontak dan sebagainya. Keempat, treatment langsung kalau yang positif, dari mulai di puskesmas bahkan dari rumah di puskesmas sampai di rumah sakit treatmentnya, dan rehabilitasi pulang dari situ juga orangnya masih mesti diawasi. Dan ini kalau kita mau mencapai hasil bahwa angkanya akan kelihatan yang positif menurun dan yang meninggal menurun dan seterusnya, syaratnya satu, semuanya dari ujung ke ujung harus dikerjakan. Jadi nggak ada pilihan untuk para pimpinan daerah maupun pimpinan dinas kesehatan. Kalau kita coba hanya mengerjakan sepotong-sepotong, nggak akan selesai. Apalagi kalau kita yang lebih sering lihat di TV adalah kemudian sebenarnya nanti tampaknya akan lebih dari ini. Maksud saya adalah orang yang sudah sakit atau yang kita curigai sakit itu akan ada di rumah. Tadi Prof. Askobat mengatakan bahwa tidak semua rumah bisa dipakai untuk isolasi dan sebagainya. Saya kira itu betul sekali. Justru nanti puskesmas ini yang harus menilai. Sebenarnya bukan dari segi fisik aja, dia terlalu sempit tempatnya yang tidak mungkin dan sebagainya. Tapi apakah mungkin memang anggota keluarga itu sendiri memang bisa kira-kira dia melakukan isolasi di rumah itu sendiri? Tantangannya, saya kira kalau kita bayangkan yang kita bilang tadi ceritanya itu dikerjakan di level puskesmas, belum ada wabah ini aja kita udah tahu bagaimana beratnya kerjanya puskesmas itu. Sekarang ditambah dengan ini, gitu kan? Nggak mungkin kalau kita tidak mengambil juga tindakan-tindakan yang bisa membantu. Walaupun kita katakan bahwa banyak nanti program yang kita tunda dulu untuk membantu COVID, tapi ada juga tetap seperti yang tadi nggak bisa ditunda sebenarnya. Oleh karena itu nanti masalah sumber manusia jadi persoalan. Kedua yang paling berat setelah sumber daya manusia jumlah maupun kualitas adalah alat pelindung diri. Saya kira kita nggak mungkin mengajak orang siapapun ikut surveillance, apalagi ikut dalam screening nanti kalau kita nggak punya alat pelindung diri yang baik. Nah yang ketiga saya kira yang sangat penting adalah tadi saya katakan pos kesehatan, kader kesehatan itu justru sekarang kita mesti sama-sama bekerja dengan mereka supaya jangan kita lagi membuat lagi kelompok-kelompok baru yang akan makin membingungkan masyarakat. Dan ketiga, puskesmas ini tampaknya mau apa nggak mau barangkali teman-teman kita di dinas kesehatan akan bisa bahwa mereka mesti punya jejaring dengan rumah sakit. Karena akan nanti banyak orang yang sudah saja gitu keadaannya sedikit baik, dia harus cepat kembali ke rumah untuk bisa dirawat di rumah. Karena rumah sakit ini tempatnya nggak akan cukup kalau kita mengharapkan dengan cara yang biasa.